Teman-teman saya sering bertanya pada saya, apa sih rahasia saya bisa lolos tes CPNS? Jawaban saya, main game. Halo semuanya, kembali bersama saya Kiki Nugroho di channel YouTube saya. Dan saat ini saya mau sharing video tentang bagaimana akhirnya seorang saya yang, ya kalau teman-teman yang kenal saya itu tahu bagaimana akademik saya lah, itu nggak bagus-bagus amat, akhirnya bisa lolos tes CPNS dengan peringkat TKD nomor 1. Satu guys, satu. Biar teman-teman semakin yakin bahwa saya adalah ASN, saya akan berubah dulu. Nah, ini adalah perwujudan saya sebagai seorang PNS sehari-hari guys. Jadi tiap hari kalau kerja pas punya, nggak tiap hari ini, tiap hari Senin aja sih. Oke ya, sudah cukup meyakinkan ya. Oke, kembali lagi. Oke ya, sudah lihat tadi ya bagaimana baju seragam saya tiap hari Senin. Itu namanya baju keki. Nanti teman-teman kalau lolos tes PNS bakal kayak saya pakai baju keki tiap hari Senin. Saya adalah PNS yang diangkat tahun 2020 dan tesnya itu tahun 2018 akhir. Saya PNS 2019 dan akhirnya dilantik menjadi PNS atau ASN itu tahun 2020. Saya hobinya main game, main musik, olahraga, bukan tipe yang pembelajar apa itu. Kuliah saya itu lulus 7 tahun. Kayak nomornya Ronaldo loh, 7 tahun. Oke, jadi ini adalah 5 kebiasaan saya yang saya lakukan dan yang saya rasa sangat menunjang bagaimana akhirnya bisa lolos tes CPNS. Mungkin kebiasaan saya ini nggak bakal sesuai dengan teman-teman, maksudnya mungkin nggak bisa diterapkan oleh semua teman-teman, tapi boleh dicoba lah. Karena nyatanya untuk orang yang akademisinya nggak bagus seperti saya aja bisa buat saya lolos. Tips yang pertama adalah bermain game. That's brilliant. Nah, jadi gini guys, nanti kalian ketika tes CPNS itu pasti kan akan berhadapan laptop ya, mouse laptop. Kebiasaan-kebiasaan saya main game itu sangat membantu saya untuk melincahkan jari-jari saya. Ketika nanti teman-teman menghadapi soal di laptop itu, tinggal kalau bingung teman-teman nextnya cepet gitu loh. Main mouse sama main keyboardnya itu cepet. Next, save. Yang kedua, main game itu bisa membuat kita otak kita itu terangsang untuk terbiasa mencari solusi guys. Gamer itu motonya adalah gimana caranya supaya menyelesaikan misi, kan intinya gitu. Nah, jujur waktu tes CPNS banyak banget soal yang saya tuh nggak ngerti rumusnya gitu. Cuma entah kenapa otak saya tuh kayak nyari solusi gitu loh, dan dilalah kok ketemu gitu. Dalam tanda kutip ngarangnya tuh cepet gitu loh. Ngarangnya tuh cepet gara-gara ngegame. Yang tips yang kedua adalah download aplikasi. Jadi saya sering lihat teman-teman saya itu kalau persiapan tes CPNS pakai buku setebal ini, bahasanya itu apa ya? Itu nggak salah. Silahkan metodenya masing-masing. Tapi buat metode saya, dan mungkin di luar sana banyak orang-orang seperti saya cuma waktu itu ingat banget download soal-soal tes CPNS. Bukan download soal, download aplikasi. Jadi itu di Google Play Store banyak banget aplikasi tes CPNS kan. Saya sarankan sekali download aplikasi yang udah ada jawabannya. Kenapa saya lebih memilih download aplikasi daripada baca buku? Menurut saya lebih praktis download aplikasi. Jadi saya download aplikasi, saya bisa baca lagi makan, kayak lagi pacaran, kayak lagi main game, kayak atau bahkan lagi pup. Wah, itu enak banget. Cara bacanya bukan misalnya 1 sampai 10. Saya bukan mencoba mengerjakan 1 sampai 10, tapi saya kerjakan satu soal. Jadi saya langsung kerjakan satu soal, saya langsung cek jawabannya saat itu juga, cek penjelasannya juga. Kalau misalnya benar, saya juga tahu penjelasannya. Kalau misalnya saya salah, saya juga tahu penjelasannya di mana. Yang ketiga, manfaatkan sosial media teman-teman. Sosial media itu bagus banget. Bagusnya bagaimana? Ini yang saya lakukan guys. Saya waktu itu follow grup-grup sejarah, grup-grup budaya Indonesia, grup-grup yang membangun wawasan kebangsaan deh. Ada Indonesia Tempo dulu, bangunan-bangunan kolonial, banyak banget aku lupa. Kenapa saya menyarankan memaksimalkan sosial media teman-teman di situ? Karena disitulah kita belajar secara tidak langsung. Jadi ketika kita komen, kita baca, kita nge-like, kita kan secara langsung baca, dan itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, banyak pengetahuan yang nantinya akan sangat bermanfaat ketika di tes CPNS muncul. Oke, tips keempat adalah H-1 dan hari H. H-1 itu maksudnya hari persiapan, 1 hari sebelum pelaksanaan, dan hari H itu hari pelaksanaan tes CPNS. Jadi untuk informasi teman-teman, saya waktu tes CPNS itu
bukan di rumah sendiri tidurnya. Amin satunya ya, bukan di rumah sendiri, bukan di hotel, tapi di rumah teman saya. Namanya Mas Dodi Hermawan. Terima kasih Mas Dodi. Amin 1 jam 10 harus sudah tidur. Harus sudah tidur. Saya waktu itu tes itu kalau nggak sesi 2 itu jam 9-an, saya jam 10 malah kurasa setengah 10 itu udah tidur dengan posisi tas sudah rapi, di dalamnya alat tulis sudah siap, masuk, terus di samping saya baju putih hitam sudah siap, sabuk sudah siap, sepatu sudah siap, sudah apalagi celana sudah siap, semua pokoknya sudah siap tertata rapi di samping tempat tidur saya. Jadi saya tidur dengan pikiran tenang, harus bisa tidur jam 10 maksimal. Pas hari H itu saya bangun jam setengah 6, terus puji Tuhan sekali, baik sekali Mas Dodi sudah menyiapkan sarapan. Jam 6 langsung sarapan. Saya nggak banyak makannya waktu itu, cuma sedikit saja karena saya emang orangnya nggak biasa sarapan sebelumnya. Saya sangat menyarankan teman-teman datang 1,5 jam sebelum mulai. Kenapa? Karena teman-teman di situ bisa jalan-jalan dulu. Teman-teman jalan-jalan dulu, lihat-lihat situasi. Teman-teman bisa lihat di video saya lihat-lihat situasi ini di Gor Satria waktu itu, di Gor Satria Purwokerto. Ini kalau kata pembicara, saya pernah baca di internet, intinya ketika public speaking mau memenangkan audiensnya, dia biasanya latihan di panggungnya, menguasai panggung bahasanya, menguasai panggung, menguasai medan atau apa bahasanya lah. Atau kalau jenderal hebat mau perang kan dia pasti survei dulu kan, menguasai medan lah gitu kan. Harus makan, jangan sok-sokan nggak makan, harus makan dulu. Karena kalau kita mau bertempur perut kosong itu, kalau saya pribadi nggak bisa. Saya harus makan dulu supaya fisik dan mental saya, jadi nggak cuma mental yang dikasih makan, tapi fisik harus dikasih makan. Saat tes ini penting banget. Satu hal yang saya lakukan dan saya harap teman-teman harus lakukan supaya bisa lolos tes CPNS adalah fokus. Teman-teman harus bisa fokus. Jadi ketika masuk ruang tes CPNS, teman-teman harus dalam pikiran teman-teman harus satu. Tes ini bisa merubah hidup kita semua. Tes ini bukan tes main-main. Apapun yang ada di luar sana nggak usah dipikirin. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita bisa mengerjakan tes CPNS ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pikirin masalah utang, jangan pikirin masalah putus cinta. Mungkin ada yang putus cinta, mungkin ada yang habis lagi marahan, atau mungkin di luar istri nungguin, suami nungguin, anak-anak nungguin, orang tua nungguin. Gak usah dipikirin. Mereka semua bisa mengurus masalahnya sendiri. Jauhkan hal-hal yang bisa membuat kita gak fokus. Saya ingat banget waktu itu baru 10 menit ngerjain soal, terus kebelet pipis guys. Sempet 1 menit 2 menit bimbang itu, tuh mau pipis enggak. Soalnya kebeletnya tuh antara iya dan tidak gitu ya. Kalau kayak gitu, jangan ditunda, langsung pipis. Saya waktu itu ingat banget izin langsung pipis. Padahal sebelumnya bimbang apa? Karena saya orangnya nggak enakan ya, takutnya gangguin orang lain, takutnya dikira macem-macem, takutnya nanti sama security-nya dianggap ngambil contekan lah apa. Saya sempat mikir gitu, tapi setelah saya pikir-pikir, ini kalau saya nggak pipis, ini bisa bahaya buat ngerjain soal saya, karena itu nggak fokus dan malah jadinya saya mungkin harusnya bisa menyelesaikan banyak soal cuma sedikit. Akhirnya saya pipis, selesai dan tara, nomor 1 TKD. Jadi tips kelima ini adalah jangan menyerah, atau bahasa Cilacapnya tuh never give up. Jangan pernah menyerah guys, jangan pernah menyerah. Kenapa? Saya tes CPNS itu bukan sekali langsung lolos, bukan sekali, tapi berapa? 3 kali. 3 kali baru lolos. Jadi tes ketiga baru lolos, tes pertama, kedua nggak lolos, tes ketiga baru lolos. Coba bayangkan kalau saya di tes pertama coba dibayangkan kalau tes pertama saya menyerah, saya nggak bakal jadi ASN seperti sekarang. Atau tes kedua menyerah, wah udah 2 kali, udahlah, kurasa emang bukan jalan. Ya saya nggak bakal jadi ASN seperti sekarang. Saya bilang jangan menyerah itu bukan berarti harus 2-3 kali ya, tapi dalam arti ada orang yang belum nyoba aja udah menyerah gitu loh. Padahal tes IP-nya lolos, usia masih masuk. Kalau saya cuma 3 kali itu masih mending guys. Kemarin waktu saya pengawasan tes CPNS 2020 ada yang 5 kali baru akhirnya nomor 1 TKD. Yang saya mau tekankan adalah berapapun teman-teman tes CPNS sudah gagal berapa kali, jangan menyerah. Selama usia belum 35, selama IPK masih menyanggupi, coba terus. Oke guys, demikian tadi 5 hal yang saya anggap sangat mendukung saya masuk lolos tes CPNS.
Saya harap 5 hal yang saya tadi sharingkan bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya berdoa buat teman-teman, semoga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Saya nggak bisa doakan teman-teman bisa lolos tes CPNS, tapi saya bisa doakan semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik, dan hasil yang terbaik bisa didapatkan melalui persiapan yang terbaik. Saya yakin di luar sana waktu tes 2018 itu banyak yang lebih pintar dari saya, banyak yang lebih cerdas dari saya. Mungkin mereka kalah cuma karena satu hal, mereka nggak siap aja. Mereka nggak siap, mereka kurang fokus, mereka mungkin waktu itu nggak fit, mereka kepikiran banyak hal, nggak tahu. Itulah kenapa saya sekali lagi berharap semoga teman-teman bisa mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya supaya nanti mereka meraih hasil yang terbaik. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja. Salam sukses dan semoga segera dilantik. Bye.